Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita saat ini memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kita ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena itu, biarlah kita mengangkat suara kita, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita minta kelayakan dari Tuhan untuk menghampiri hadirat-Nya. Basuh hati kita dengan darah yang mulia, itu darah Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh kita dengan darah yang mulia. Amin Tuhan. Layakkan Tuhan dengan darah Yesus yang membasuh hati kami. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Mari kembali katakan, layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Amin Tuhan. Basuh hati kami dari cemar dunia ini. Dan dengan kesucian kami layak menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Amin, amin Tuhan. Oh haleluya. Dari cemar dunia, hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Kesucian, kekudusan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah menebus kami dan melayakkan kami oleh kuasa darah-Mu menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan berbuat bakti kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang penuh dengan kasih dan karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dimanapun umat-Mu berada. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dan Engkau akan menjamah kami semua dengan sukacita-Mu, dengan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut dipuji dan dibesarkan.
lupakan diri kita, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Juru Selamat kita yang ajaib. Sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan yang berkata, lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Amin. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Lupakan diri, besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Haleluya. Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Lagi katakan, lupakan diri, besarkan nama Tuhan. Dia Yesus Kristus, Tuhan yang patut ditinggikan, dimuliakan. Amin. Haleluya. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar. Haleluya. Tiada terbilang. Bahkan kita tidak dapat membalas kasih-Nya kepada kita. Kebaikannya ajaib dalam hidup kita. Besarkanlah, oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. amin. Tuhan yang kuasa, akan Dia menolong hidup kita, menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. oh besarkanlah namanya. Amin. Tuhan, Engkau yang patut ditinggikan, dibesarkan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Amin. Tuhan, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. pujilah Tuhanku selama-lamanya, yang patut dipuji, disembah, dimuliakan. Pujilah namanya selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
karena cintanya amat besar buat kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biarlah seluruh kehidupan kita hanya kita tujukan kepada Tuhan, sumber segala kehidupan kita. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Hidup kita dibimbing dalam pimpinan Tuhan, sehingga kita mengalami kehendak Tuhan itu nyata, memberkati kehidupan kita di bawah kehidupan yang keberkatan dari Tuhan. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti. Kami tetap mengikuti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kembali katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami ya Tuhan. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu, membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, dibimbing membesarkan kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita siapkan kembali, kita diisi dengan firman Tuhan. Kembali saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, dan dengan satu doa permohonan kepada Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah diberitakan bagi kita, membentuk, membaharui kita, sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan, muliakanlah Tuhan. Naikkan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan ya Tuhan. Kuduskan hingga Haleluya, selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. hanya ini kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu yang akan kami terima saat ini. Bila Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan, membaharui, membentuk kami jadi bejana untuk hormat-Mu ya Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. amin. Ini kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk terus menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang melihat kehidupan kami, yang menyelidik setiap hati kami, apakah hidup kami menyenangkan Engkau atau tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu adalah perkataan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. silakan duduk kembali.
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita ada di dalam ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah saat ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tema firman Tuhan adalah Tuhan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat 27 dan 28. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, Tuhan Yesus katakan bahwa Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dikatakan di sana dalam kemuliaan Bapanya. Artinya bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini mempunyai sebuah tujuan. Kedatangan Yesus pada kali yang pertama adalah untuk menjadi juru selamat yang seringkali kita peringati setiap tahun di bulan Desember. Tetapi pada kedatangannya yang kedatangan kembali bahwa tujuannya adalah dia memisahkan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa itu ada hal yang Tuhan Yesus lakukan juga. Adalah di mana Tuhan membalas setiap perbuatan manusia. Apa yang dilakukan oleh semua orang di dalam dunia ini ada balasannya. Kalau kita melihat peristiwa di dalam pasal yang ke-7 di dalam Injil Matius ini, di mana di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Di sana Yesus menjelaskan tentang bagaimana ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia melakukan firman Tuhan, dia membangun rumahnya di atas batu, sehingga ketika badai, ketika ombak, ketika hujan lebat datang, rumah itu tidak goyah, dia tetap berdiri karena dia membangun rumahnya di atas batu karang yang kuat. Tetapi ada seorang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan. Sehingga dikatakan di sana dia membangun rumah di atas pasir. Ketika badai datang, rumah itu hancur. Dari dua kelompok orang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 27 dan ayat 28 itu,
Itu adalah merupakan gambaran di mana orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami hal-hal yang dimana sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka akan menerima sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalau dia melakukan firman Tuhan, dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan firman Tuhan, maka ganjarannya, maka balasannya adalah hal-hal yang baik. Dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami pembelaan Tuhan, dia mengalami penyertaan Tuhan. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan kemudian dia tidak melakukan firman Tuhan, ganjarannya adalah dia mengalami kesusahan, dia mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh orang yang membangun rumah di atas pasir. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Datang kembali ke dalam dunia ini. Bukan lagi sebagai seorang yang membawa damai. Bukan lagi Yesus yang membawa sukacita. Bukan lagi Yesus yang membawa kedamaian bagi seluruh dunia. Tetapi kedatangan kembali Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah membawa pemisahan. Nah, kalau Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh semua orang, apakah dia orang percaya, apakah dia bukan orang percaya, semua akan mengalami, akan menerima balasannya. Kalau kita berbicara tentang balasan atau membalas apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk membalas setiap perbuatan-perbuatan manusia, ada beberapa hal yang dapat diartikan untuk kata membalas ini. Tapi kalau kita melihat tentang seorang yang bernama Ayub, Ayub menjelaskan bahwa Ayub mengatakan dalam penderitaan yang dia alami, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang ke-34, kitab Ayub pasal yang ke-34, ya, Ayub pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-10 di sana berkata begini. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Maksud dari Ayub mengatakan hal ini ketika dia berbicara dengan Elihu bahwa tidak ada di dalam pemikiran Tuhan untuk bertindak atau membalas segala perbuatan manusia itu melakukan sesuatu yang tidak adil. Artinya ketika Tuhan datang kembali dan dia menghukum atau dia membalaskan semua perbuatan manusia, apakah itu kepada orang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya. Dijauhkan kata-kata Ayub bahwa Allah untuk melakukan kefasikan, artinya membuat orang itu menjadi fasik atau dia melakukan sesuatu yang curang. Tetapi Allah ketika dia membalas segala perbuatannya, mengganjar setiap manusia, Allah tidak pernah berbuat curang. Artinya Allah adil. Jadi ketika Allah membalas segala perbuatan manusia, itu adil. Baik kepada orang percaya, maupun kepada orang yang tidak percaya. Karena di ayat yang ke-11 dia berkata, malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya. Sesuai perbuatannya. Dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Apa perbuatan kita di dalam dunia selama kita di dalam dunia?
Apa yang sudah kita lakukan selama di dalam dunia, seperti itulah ganjaran yang Tuhan akan berikan kepada kita, kepada manusia, kepada orang percaya dan kepada orang yang tidak percaya. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada akibatnya. Kalau dia melakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, ada akibatnya, ada ganjarannya. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. 2 orang, satu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ada ganjarannya. Yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, ada ganjarannya. Jadi ketika Allah membalas atau mengganjar setiap orang, itu sesuai dengan perbuatannya. Dan tidak ada, karena Rasul Ayub katakan, jauh daripada Allah untuk melakukan kefasikan atau Allah melakukan membalas semua dengan berbuat curang. Allah adalah Allah yang adil ketika bertindak, mengganjar seseorang. Allah tidak pernah pilih-pilih kasih untuk hal itu. Kalau dia bersalah, ada hukumannya. Kalau dia berbuat benar, ada hukumannya. Karena Allah adalah Allah yang memiliki hikmat. Dan dia adalah Allah yang tahu apa yang harus dia lakukan kepada orang-orang, kepada semua orang di dalam dunia ketika dia melakukan mengganjar mereka, membalas setiap perbuatan mereka menurut apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang ditegaskan oleh Ayub, semua yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam dunia, apakah itu orang percaya atau orang tidak percaya, semua adil. Yang jadi persoalan dan yang jadi pertanyaan bagi kita, selama kita ada di dalam dunia, apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita melakukan hal yang baik, yang benar, ada ganjarannya dari Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal dosa, ada ganjarannya. Jadi semua sesuai dengan apa yang dilakukan. Semua sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau Nabi Yeremia pun menjelaskan bahwa di dalam Yeremia pasal yang ke-17, sebelum Allah mengganjar setiap orang-orang sesuai dengan perbuatannya, di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-10, di sana berkata begini, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ketika Allah membalas, Allah memberikan ganjaran kepada setiap orang, Allah terlebih dahulu menyelidiki. Itu sebabnya seperti yang Ayub katakan, Allah Tuhan itu tidak mempunyai niat yang tidak baik. Artinya Tuhan tidak curang ketika dia membalas. Tapi Allah terlebih dahulu menyelidiki. Seperti apa kesalahan mereka. Saudara, kalau kita melihat tentang peradilan di dalam dunia ini, peradilan di Indonesia, sebelum pengadilan memutuskan seseorang itu bersalah, harus dilakukan penyelidikan untuk menentukan dia bersalah atau tidak. Tuhan pun seperti itu. Jadi Tuhan ketika membalas setiap perbuatan manusia, dia menyelidiki terlebih dahulu. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tuhan menyelidiki hati dan menguji batinnya. Jadi Tuhan tidak sembarang untuk mengganjar setiap manusia. Tapi ada penyelidikan terlebih dahulu. Tuhan harus melihat. Jadi kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan dan kemudian ada balasan, ada ganjaran dari Tuhan,
itu sudah melalui penyelidikan dari Tuhan. Itu yang kita yakini, itu yang kita percayai. Itu sudah melalui penyelidikan dari Tuhan. Tuhan tidak serta-merta langsung membalas dengan mengganjar semua orang. Apakah dia berbuat benar atau dia berbuat salah. Tidak serta-merta dia langsung mengganjar. Tapi ada penyelidikan dari Tuhan terlebih dahulu. Nabi Yeremia katakan Allah menyelidiki hati dan dia menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Nah, tadi seperti yang saya katakan tadi, selama kita ada di dalam dunia, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Atau ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ada balasannya. Setimpal dengan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya ketika Allah akan mengganjar kita, membalas segala perbuatan kita, itu kita melakukan hal-hal yang berkenan dan Allah memberkati kita dengan hal-hal yang benar. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18, Yehezkiel pasal yang ke-18, Yehezkiel pasal yang ke-18, kita membaca di ayatnya yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahannya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Inilah ganjaran Tuhan bagi orang yang hidup benar, bagi orang yang melakukan firman Tuhan, bagi orang yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ada kesempatan-kesempatan bagi kita untuk mengubah cara hidup kita yang tadinya mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kesempatan bagi kita untuk kita bertobat. Orang benar dikatakan akan menerima berkat kebenarannya. Yehezkiel katakan orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Tapi orang fasik dia katakan di sana akan tertanggung kefasikannya di atasnya. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan, sesuai dengan perbuatan kita. Sekali lagi, Tuhan mengganjar setiap manusia sesuai dengan perbuatan kita. Dan Nabi Yehezkiel katakan, orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kebenaran itu akan selalu menyertai kita. Dan ingat bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Dan tadi Ayub katakan, Tuhan membalas setiap perbuatan manusia. Tuhan tidak pernah mempunyai niat yang tidak baik. Tuhan tidak pernah curang, tapi Tuhan adil ketika Dia menegakkan aturannya.
Dia adil. Dia tidak pernah curang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan pembalasan Tuhan. Kalau kita berbuat benar, pasti kita diberkati. Tapi kalau kita berbuat tidak benar, pasti kita akan mendapatkan ganjarannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar selama ada di dalam dunia sebagai anak Tuhan, maka ganjarannya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel, kebenarannya. Itu kita akan terima. Tapi orang fasik itu akan tertanggung di atasnya apa yang dia lakukan. Selama kita ada di dalam dunia, lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan akan bertindak sesuai dengan apa yang kita lakukan. 1 Korintus pasal yang ketiga. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal yang ketiga, ketika Paulus menjelaskan tentang dasar dan bangunan. Kita membaca dari ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus katakan, entah orang membangun rumah atau membangun bangunan di atas dasar emas, di atas dasar perak, di atas dasar batu permata, kayu, rumput kering, dan dikatakan jerami. Semua yang dilakukan itu akan diuji. Akan diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan api. Kalau dia membangun di atas dasar, seperti dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, emas, perak, batu permata, ketika dibakar, itu tidak akan hilang, itu tidak akan hancur, itu tidak akan hangus. Tetapi dia semakin lebih mulia. Tetapi kalau dia bangun di atas dasar rumput kayu, rumput kering, dan dikatakan di sana di atas jerami, ketika dibakar itu pasti habis. Itu dimungkinkan habis. Dan Rasul Paulus katakan, orang yang bertahan akan mendapat upah. Orang yang bertahan akan menerima balasan. Tapi orang yang tidak bertahan, yang membangun kekuatan di atas rumput kering, yang membangun kekuatan di atas jerami, yang membangun kekuatan di atas kayu, yang berbicara tentang kekuatan dunia, yang berbicara tentang kekuatan manusia, itu akan hangus, itu akan hilang.
Tapi ketika dia membangun di atas emas, perak, dan batu permata, berbicara tentang di atas kekuatan Tuhan, itu dimungkinkan tidak akan hangus, tidak akan hancur, tidak akan hilang. Tetapi itu justru akan semakin mulia. Itu akan semakin mulia. Sekarang jadi pertanyaan bagi kita. Kita membangun iman kita di atas dasar yang mana? Kita membangun iman kita di atas dasar emaskah, perakkah, atau batu permata? Kalau kita membangun di atas emas, perak, batu permata, itu sama seperti perumpamaan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 27 itu. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia membangun rumahnya di atas batu. Ketika badai datang menghantam rumahnya, dia tidak hanyut, dia tidak hancur, dia tetap berdiri kokoh. Tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian dia tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepadanya dengan membangun rumah di atas pasir, di atas kekuatan sendiri, di atas jerami, di atas kayu, di atas rumput kering. Ketika dibakar, habis semuanya. Orang yang bertahan dikatakan di sana akan mendapat upah. Jadi Tuhan membalas setiap perbuatan manusia itu menurut apa yang dia lakukan selama di dalam dunia. Kalau dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka balasannya adalah upah yang Tuhan akan berikan kepadanya. Ada upah kepada orang yang bertahan di dalam Tuhan. Ada upah orang yang tetap setia dan melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita melakukan firman Tuhan. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelidiki hati kita. Biarkan Tuhan yang menguji kita. Dan apabila kita ditemukan adalah orang yang melakukan firman Tuhan, maka ada ganjaran di sana. Ada pembalasan di sana dari Tuhan. Ada upah yang Tuhan akan berikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah. Kalau kita melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan membalas dengan upah. Ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal yang ke-22 di ayatnya yang ke-12 di sana berkata begini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Aku datang segera dan aku membawa upah, kata Yesus. Apabila dia datang kembali, dia katakan, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Tuhan akan membalas menurut perbuatan kita. Apa yang kita lakukan di dalam dunia selama kita hidup, ada upah. Dan Tuhan membawa upah itu ketika dia datang kembali untuk membalaskan kepada semua orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kita tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di sana ada upah. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian, selidikilah akan daku ya Allah. Haleluya.
akan baku. Ya Allah, ketahuilah akan hatimu. Ujilah akan baku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan baku, ya selidikilah setiap hati kami. Ujilah kami ya Tuhan. Apakah kami melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang tahu keberadaan kami ya Tuhan sampai saat ini. Apakah di dalam kehidupan kami Tuhan, kami melakukan hal-hal yang berkenan atau tidak ya Tuhan? Selidikilah setiap kami saat ini Tuhan, sehingga Engkau dapat membalas, mengganjar kami sesuai dengan perbuatan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau kami tidak berkenan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Akan hatiku.
kami sesuai dengan perbuatan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sadar kami manusia penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tetapi kerinduan kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan memberikan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Membuat kami lebih lagi untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau membalas, mengganjar kami sesuai dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan mengganjar kami sesuai dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.